Selamat pagi sahabat uang Anda. Berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program pendidikan finansial uang Anda. Persembahan City PK dan City Foundation bagi masyarakat Indonesia. Sahabat uang Anda, seperti yang pernah kita bahas, investasi merupakan sebuah konsep dalam rangka mengembangkan nilai uang yang Anda miliki saat ini. Pengembangan ini dalam bentuk pengembalian atau bunga dalam segala resiko yang dimiliki. Peranan perbankan memperkuat iklim investasi sangat strategis di Indonesia. Kondisi ini terlihat dalam porsi pembiayaan investasi swasta dan pemerintah, yang 60% berasal dari kredit perbankan. Data Bank Indonesia merinci kredit investasi selalu mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan kredit konsumsi dan modal kerja pada tahun ini. Lalu bagaimana prospek pertumbuhan investasi perbankan di tahun 2014 yang merupakan tahun politik? Tidak bisa dipungkiri banyak tantangan yang akan dihadapi dengan memanasnya kondisi politik Indonesia menjelang pemilu legislatif dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Mampukah pemilu tahun ini mendorong kembali investasi perbankan menjadi satu-satunya motor utama penggerak ekonomi nasional? Nah, sahabat uang Anda, saat ini di studio uang Anda sudah hadir narasumber kita Bapak Tigor M. Siahaan. Beliau adalah City Country Officer yang akan berbagi informasi seputar prospek investasi perbankan di tahun 2014 ini. Selamat pagi Pak Tigor. Pagi Bu Rina. Selamat datang di studio kami. Terima kasih. Dan terima kasih sudah bergabung dengan uang Anda hari ini. Sama-sama, Bu. Nah Pak Tigor, kita akan langsung saja ke pertanyaan awal. Betul, Bu. Bagaimana menurut Bapak melihat pertumbuhan prospek investasi di perbankan pada tahun pemilu ini? Saya rasa masih sangat baik ya Bu Rina ya. Seperti kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhannya juga sangat berjalan dengan baik, dan momentumnya juga masih berjalan dengan sangat baik. Dan di tahun pemilu tahun ini kita juga melihat bahwa prospeknya juga masih sangat bagus. Dan pemerintahan baru yang akan terbentuk akhir tahun ini diharapkan bisa terus memberikan pertumbuhan yang berkesinambungan untuk Indonesia di kemudian harinya. Oke Pak, nah tadi berarti sudah disebutkan bahwa harapannya dari industri perbankan untuk pemilu bahwa ada kesinambungan ya Pak ya? Tentu ya. Kesinambungan ini dalam bidang apa saja Pak? Seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya, bagaimana dari investasi di perbankan di Indonesia ini sudah bertumbuh dengan sangat baik, dan juga kita melihat bahwa perbankan di Indonesia ini adalah suatu industri yang sudah sangat kokoh, sudah sangat kuat, dan juga dengan governance yang sangat fundamentalnya sangat strong, sangat kuat. Jadi kita merasa ke depannya ini di tahun pemilu, kita juga tahu di tahun pemilu tahun 2004, di tahun 2009 semuanya berlangsung dengan aman, semuanya berlangsung dengan tentram. Dan juga aktivitas ekonomi yang tumbuh setelah itu sangat-sangat kuat. Jadi kita juga berharap bahwa kejadian itu akan terus berlangsung pada tahun ini, Bu. Itu yang diharapkan tahun ini ya. Lalu dukungan apa saja yang harus diberikan pemerintah yang baru nanti dalam mendorong investasi sektor perbankan diharapkan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional? Ya, kita selama ini sangat bersyukur dengan support dan dukungan dari semua belah pihak, dari pemerintah dan juga dari industri perbankan secara keseluruhan, karena kita merasa bahwa sektor ini masih akan sangat memberikan pertumbuhan yang sangat signifikan di Indonesia ini. Seperti Bu Rina katakan tadi bahwa 60% dari pertumbuhan banyak ditopang oleh perbankan, dan saya rasa perbankan sebagai salah satu tulang punggung dari pertumbuhan ini akan terus bergeliat lagi, dan mudah-mudahan akan memberikan pertumbuhan yang besar lagi ke depannya. Kalau begitu, menurut Bapak berapa persen perkiraan pertumbuhan kredit investasi pada tahun ini? Menurut perkiraan. Kalau dari segi kredit, Bu, mungkin di tahun-tahun sebelumnya memang pertumbuhan sudah sangat pesat, sekitar 20-25% per tahun. Kami berpikir mungkin tahun ini juga cukup bertumbuh dengan baik, tapi mungkin di sekitar 15-17%, Bu. Berarti ada penurunan ya? Sebenarnya pertumbuhan, tapi mungkin tidak sepesat tahun-tahun sebelumnya. Tidak sepesat. Dan ini juga berdasarkan dengan balancing yang kita harus lihat
dari segi prudensi, dari segi kehati-hatian perbankan, dan juga pertumbuhan yang kita harapkan. Jadi balancing act ini yang kita merasa bahwa pertumbuhan di 15-17% adalah sesuatu yang sangat baik untuk industri pada tahun ini. Untuk industri itu sudah cukup baik ya. Nah, upaya apa sih yang dilakukan agar meningkatkan minat masyarakat untuk memiliki kredit dari perbankan? Jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan, dan juga tentunya dengan OJK tentang financial inclusion ya, tentang gerakan yang diadakan oleh OJK untuk terus menumbuhkan animo masyarakat terhadap investasi di perbankan. Kita mengetahui di Indonesia ini dari segi penetrasi keuangan di masyarakat hanya sekitar 20%. Jadi hanya sekitar 20% dari masyarakat Indonesia yang terpenetrasi dari industri keuangan secara keseluruhan. Dan ini sangat jauh di bawah negara-negara tetangga yang mungkin levelnya sudah 70, 80 atau lebih dari 90%. Jadi dari segi prospek masih sangat banyak potensialnya, dan juga dari segi pertumbuhan saya rasa masih sangat jauh lebih besar yang diharapkan kemudian hari. Jadi dari segi industri, dari segi OJK, dari segi pemerintah, saya rasa saling bahu membahu untuk terus menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berinvestasi di perbankan. Ya. Nah, baiklah Pak Tigor, pada segmen berikutnya kita akan mempersilakan sahabat uang Anda untuk ikut berdiskusi pagi ini. Pemilihan umum ini menyapa kita, ayo song-song dengan gembira. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD, dan DPRD. Demokrasi 55, warna lain dalam penyajian program jelang pemilu 2014. Demokrasi bukan sekedar basa-basi atau... Sudahkah Anda menentukan pilihan? Ayo, manfaatkan peluang menuju Indonesia lebih baik. Demokrasi 55, setiap Kamis pukul 18.30 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Nah, sahabat uang Anda, kini saatnya saya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, mohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk atau nama perusahaan, dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda, kendali di tangan Anda. Nah, sahabat uang Anda, sambil menunggu telepon masuk, saya ingin kembali bertanya kepada narasumber spesial kita. Pak Tigor, yang mau saya tanyakan lagi adalah rekomendasi apa yang bisa diberikan oleh Bapak untuk investasi jangka pendek pada saat ini? Jangka pendek, Ibu ya? Jangka pendek. Dari investasi jangka pendek, tentu pertama-tama kita harus balik ke diri kita sendiri, profil risiko apa yang kita inginkan dari investasi kita. Kalau itu suatu investasi yang jangka pendek yang kita harapkan mungkin di hari-hari yang tidak terlalu jauh kita mungkin bisa membutuhkan itu kembali, mungkin secara basic mungkin deposito bisa dipertimbangkan, ataupun untuk reksadana yang pasar uang, Bu. Jadi jangan ke reksadana yang secara long term saham dan fixed income, tapi mungkin ke pasar uang dulu kalau memang rencananya memang ini untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek ya itu ya. Nah, kalau reksadana, untuk produk reksadana apa sih Pak yang kira-kira masih bisa memiliki prospek imbal hasil yang cukup baik pada tahun ini? Kalau melihat dari reksadana, sebenarnya kembali lagi kepada profil resiko yang kita inginkan. Ada beberapa investor yang mau untuk berinvestasi untuk jangka lebih panjang, menengah, atau jangka pendek. Untuk jangka lebih panjang, beberapa porsi dari investasi kita yang ditaruh di saham, reksadana saham misalnya, itu akan sangat membantu untuk di jangka panjang.
Tapi tentu saja kalau misalnya kita berpendapat bahwa risiko itu kita tidak mau risiko yang terlalu tinggi, kita harus membalance itu dengan reksadana seperti reksadana pasar uang, reksadana fixed income, dan juga dengan deposito di perbankan misalnya. Jadi balik lagi kepada risiko profil risiko yang kita inginkan, dan tentu saja dari saham itu adalah yang lebih tinggi risikonya dan lebih panjang dan diharapkan untuk memberikan keuntungan yang lebih daripada reksadana yang lainnya. Baik, kita angkat dulu teleponnya. Halo, selamat pagi Wang Anda. Pagi. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Dengan Rahmanuddin di Klaten. Iya, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya untuk investasi pribadi itu enaknya investasi buat emas atau investasi asuransi melalui perbankan? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Rahmanuddin. Nah, beliau bertanya tentang investasi untuk pribadi, baiknya emas atau investasi asuransi melalui perbankan. Asuransi melalui perbankan atau harus asuransi melalui emas atau asuransi melalui perbankan? Selamat pagi Pak Rahmanuddin, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk sekali lagi kita melihat dari profil risiko yang Bapak Rahmanuddin inginkan. Kalau ingin untuk risiko yang sangat rendah dan jangka pendek, saya menyarankan untuk dengan produk-produk seperti deposito di perbankan. Tapi kalau misalnya Pak Rahmanuddin ingin menyisihkan sebagian dari dananya yang tidak diperlukan dalam hari-hari ke depan atau dari bulan-bulan ke depan, mungkin ada sedikit dari dana tersebut yang mungkin Pak Rahmanuddin ingin sisihkan untuk investasi di tempat lain seperti di emas misalnya, atau misalnya di asuransi yang juga ditawarkan di beberapa perbankan. Tapi kalau untuk sebagai investasi yang paling aman untuk jangka pendek, saya sarankan untuk ke deposito. Untuk jangka pendek tetap harus di deposito ya Pak ya, memang itu yang tempat yang paling baik. Nah, kalau menurut Bapak nih, untuk tahun 2014 ini berhubungan dengan kredit penyaluran untuk investasi yang selalu menarik bagi sahabat uang Anda, itu prospeknya seperti apa Pak? Untuk kredit investasi. Kredit investasi di perbankan sendiri, Bu. Kredit investasi di perbankan sendiri mungkin tahun ini akan bertumbuh sekitar seperti saya katakan tadi 15-17%, Bu. Pertumbuhan yang bagus karena pendanaan masih banyak aktivitas bisnis yang masih didukung oleh perbankan, dan aktivitas bisnis ini tersebar di seluruh penjuru nasional dan juga tersebar di industri-industri, dari industri konsumen, industri infrastruktur, industri telekomunikasi dan sebagainya. Saya angkat teleponnya dulu. Maaf, teleponnya terputus ternyata. Nah, kalau menurut perkiraan Bapak setelah pemilu ini, apakah untuk rate bunga untuk pinjaman akan menurun apa meningkat? Jadi kalau rate dari pinjaman, Bu, pada saat ini memang situasinya kita bisa melihat dari patokan dari BI Rate dan juga dari pasar global yang sangat fluktuatif sekarang. Kita masih melihat dari situasi ini bukan hanya dari segi domestik tapi juga di pasar global, Bu ya. Karena pasar sekarang memang sangat interaktif antara pasar domestik dan pasar global. Saya angkat dulu teleponnya. Halo, selamat pagi Wang Anda. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Dari Pak Tasdik, Ibu Katu. Iya, silakan pertanyaannya. Iya, pertanyaannya, reksadana jangka pendek itu pengertiannya berapa lama? Jangka pendek itu berapa? Menengah berapa? Panjang berapa? Kemudian investasi jangka pendek minimum berapa untuk reksadana? Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih atas pertanyaan Pak Hasdi. Saya angkat dulu teleponnya. Halo, selamat pagi Wang Anda. Selamat pagi, dari Pak Roni di Lampung ini. Iya, silakan pertanyaannya Pak. Jadi gini Bu, kita itu belum paham masalah investasi reksadana. Iya. Jadi kalau kita mau belajar investasi reksadana itu melalui siapa gitu? Iya. Itu pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Ya Pak, terima kasih. Kita jawab dulu pertanyaan Pak Basrum, kalau nggak salah tadi dari Lampung, baru ke Pak Hasdi karena ini pertanyaannya bersambung ya Pak. Yang pertama Pak Basrum itu belum paham tentang investasi reksadana. Silakan dijawab. Dari Pak Basrum ya Pak, dari Lampung, terima kasih atas pertanyaannya.
sangat bagus sekali. Saya rasa memang ini adalah produk yang harus dijelaskan secara paham. Bapak bisa langsung bertanya kepada fund manager investasi yang mungkin berada di Lampung, ataupun dengan perbankan yang menyalurkan reksadana tersebut di Lampung misalnya, di tempat Bapak berada. Dan Bapak harus bertanya mengenai profil risiko, penempatannya di mana, siapa manajer investasinya, berapa biayanya, dan seterusnya. Jadi saya rasa Bapak Basrum ini sangat tepat untuk bertanya, karena memang reksadana ini bukan sesuatu yang sangat mesti diteliti lah, mesti dipelajari, dan mesti kita harus comfortable, kita harus dipahami sehingga kita dapat melaksanakan investasi tersebut dengan nyaman ya. Ya. Nah, lalu tadi pertanyaan Pak Hasdik, Pak, berhubungan juga dengan reksadana. Kalau reksadana jangka pendek itu harus berapa lama, jangka menengah dan jangka panjang. Lalu kalau jangka pendeknya berapa investasi minimalnya? Wah, kalau dari segi berapa minimalnya, menurut saya tergantung dari masing-masing kita sendiri. Jangka pendek, menengah, dan panjang dulu kali Bu ya. Kalau dari jangka panjang, kita harus siap untuk meletakkan dana tersebut untuk dalam jangka panjang tersebut mungkin 3, 5, 7 atau lebih tahun ke depan gitu. Jadi itu dana yang kita tidak akan ganggu-gugat dalam 1-2 tahun ke depan, karena fluktuasi itu akan terjadi. Mengenai jangka pendek, saya rasa itu tergantung dari kita sendiri, tapi minimal itu sesuatu dana yang kita harapkan dapat diambil kalau ada emergency, kalau ada keadaan darurat dalam 1 tahun ya. Iya. Ya. Saya akan dulu teleponnya. Ya, silakan. Halo, selamat pagi Wang Anda. Iya, selamat pagi Wang Anda. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Dari Dedi di Jogja. Iya, silakan pertanyaannya Pak Dedi. Oh ya, di tahun 2014 ini apakah ada indikasi untuk kredit usaha rakyat bunganya meningkat atau tingkat? Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Pak Jadi ini bertanya, apakah ada kredit usaha rakyat tuh di mana yang disediakannya? Kredit usaha rakyat itu saya rasa sangat penting ya untuk pertumbuhan di ekonomi di Indonesia ini, karena kita mengetahui bahwa mungkin ada lebih dari 98% dari perekonomian kita ini adalah dari perusahaan-perusahaan mikro dan perusahaan-perusahaan SME. Jadi kredit usaha rakyat ini kemungkinan besar memang ini sesuatu yang akan terus untuk digenjot ke lapisan-lapisan pengusaha-pengusaha mikro, dan mudah-mudahan ini akan pertumbuhannya akan terus ke depan. Mengenai bunga, saya rasa pada saat ini tidak ada indikasi bahwa bunga akan bertambah secara signifikan atau berturun secara signifikan. Saya rasa akan di level-level segini aja Bu, untuk sementara ini. Oh, jadi kita tidak usah terlalu khawatir dulu nih ya, kalau kita belum mau mengajukan sekarang, baru mau nanti, karena bunganya akan tetap. Ini kan sebagian orang khawatir bahwa bunga nanti akan naik. Iya. Enggak ya. Nah, sahabat Uang Anda, saya yakin banyak sekali orang yang terinspirasi yang dapat kita peroleh dalam episode Uang Anda kali ini. Sebelum saya menutup acara ini, kita ingin mendengar kesimpulan dari Pak Tigor terkait dengan prospek investasi perbankan di tahun 2014 ini. Silakan Pak memberikan tipsnya. Jadi saya rasa dari segi investasi perbankan, kita harus berpendapat bahwa perbankan itu adalah sumber yang bisa dapat dipercaya Bu ya. Dan juga kita mengetahui bahwa nilai tabungan untuk kemudian hari adalah sesuatu yang penting untuk kita semua. Jadi saya sangat mendorong untuk masyarakat untuk terus menabung, untuk terus menyisihkan seberapapun itu tabungan kita, karena itu akan berbeda dari orang ke orang. Tapi kita harus berdisiplin untuk menabung, menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk masa menengah dan masa jangka panjang kita. Dan tentu saja kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang itu berbeda-beda, seperti untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan mungkin menikah, untuk kebutuhan untuk membeli rumah dan sebagainya.
memang hasil yang kita peroleh kalau kita lihat dari hari ke hari, mungkin orang akan berpikir, ini belum seberapa. Tapi hasil itu adalah penting untuk di kemudian hari. Jadi disiplin untuk menabung itu saya terus terang saya tanamkan juga kepada anak-anak saya, juga kepada orang-orang di sekitar saya, dan saya mengajak ke seluruh masyarakat untuk terus rajin menabung untuk masa depan kita semua. Jadi memang harus, nabung itu harus ya Pak ya, dari sekarang, mulai sekarang. Harus Bu, walaupun amountnya jumlahnya sedikit, kita berasa ini tidak seberapa, ini sangat sedikit, itu harus. Tetap harus. Dan mudah-mudahan di bulan-bulan ke depan akan bisa lebih besar lagi, lebih besar lagi. Ya. Baiklah sahabat Uang Anda, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara ini. Demikianlah episode kita hari ini, dan kami menerima pertanyaan, kritik maupun saran dari semua sahabat Uang Anda. Silahkan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda dengan like Facebook page di alamat Uang Anda. Anda juga dapat follow kami di Twitter di @uanganda dan SMS ke 081296856679. Bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan paling menarik, akan kami kirimkan paket buku panduan pendidikan finansial persembahan Siti Peka dan Siti Foundation. Saya Rina Dewi Lina dan Bapak Tigor M. Siahaan undur diri. Sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh